Kelompok 8 nih, senggol dong. Om Swastiastu. Halo, hai Sobat History. Apa kabar nih semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Yuk, simak videonya. Perkenalkan, nama saya Aska Farel Galenopati dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Makan Putu Yoga Aditya Mahendra, nomor absen 23 dari kelompok 6. Pertanyaan pertama yaitu, apa pentingnya organisasi buruh bagi para buruh pekerja? Dan soal kedua yaitu, apakah setiap perusahaan harus memiliki serikat buruh? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Pentingnya serikat pekerja bagi buruh dan pekerja yaitu, serikat pekerja adalah untuk mendukung karyawan yang memiliki masalah terkait hak dan kewajiban mereka ketika bekerja, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk hidup sejahtera. Serikat pekerja juga bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Selain itu, serikat pekerja juga berperan penting dalam bertindak sebagai pembuat perjanjian kerja bersama dengan lembaga penyelesaian hubungan pekerja. Di samping sebagai pelaksana serta penanggung jawab pemogokan serta berperan dalam sarana yang menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk soal nomor 2, setiap perusahaan wajib mempunyai serikat pekerja karena meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Setiap satu perusahaan memiliki satu serikat buruh. Kehadiran serikat akan mempermudah para pekerja untuk melakukan dialog dan memperjuangkan kesejahteraan mereka, sehingga akan meminimalisir adanya penganiayaan dari atasan kepada bawahan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Sobat History. Perkenalkan, nama saya Anila Putudian Pratiwi, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Putu Elka Restu, nomor absen 34 perwakilan dari kelompok 10. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa terjadi perbedaan sikap dalam SOPSI menanggapi perjanjian Renville? Dan apakah perjanjian Renville memiliki pengaruh dalam organisasi buruh atau buruh itu sendiri? Jadi, jawabannya adalah perbedaan sikap dalam SOPSI menanggapi perjanjian Renville dikarenakan perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda menimbulkan perpecahan politik di dalam negeri. Perjanjian Renville sangat merugikan negara Indonesia. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI merupakan bagian dari Front Demokrasi Rakyat atau VDR. VDR menuntut Kabinet Hatta untuk dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Parlementer. Perjanjian Renville pun dibatalkan, menghentikan perundingan antara Indonesia Belanda dan nasionalisasi semua perusahaan Belanda atau asing. Perjanjian Renville memiliki pengaruh dalam organisasi buruh dikarenakan VDR berkeinginan agar wilayah Indonesia tetap utuh di tengah siasat Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Namun, Kabinet Hatta yang saat itu memerintah tidak mengindahkan usulan-usulan dari VDR. Protes pun dilakukan oleh simpatisan VDR, salah satunya dengan aksi mogok kerja organisasi buruh. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yaitu, mengapa organisasi buruh dapat dikatakan sebagai organisasi pergerakan nasional? Jadi, jawabannya adalah
Organisasi buruh dapat dikatakan organisasi pergerakan nasional dikarenakan organisasi ini melakukan gerakan yang memiliki tujuan organisasi, yaitu untuk memperbaiki nasib buruh dan keadaan rakyat Indonesia serta sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Organisasi buruh dapat dikatakan sebagai organisasi pergerakan nasional karena tujuan dari berdirinya organisasi buruh adalah sebagai perlindungan, pembelaan hak, dan kesejahteraan yang layak, yang dimana tujuan dari organisasi pergerakan nasional untuk mencapai kepentingan bersama. Sama halnya dari bidang pendidikan, yaitu ada Budi Utomo dan Taman Siswa, bidang ekonomi ada Serikat Islam, politik ada Indische Party, agama ada Muhammadiyah, bidang wanita ada Aisyah, pemuda ada Jong Java, Ambon Cilebes, lalu komunis ada PKI. Dan begitu juga organisasi buruh yang melakukan segala cara untuk meraih kemerdekaan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Wijaya Cahyanti, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 2. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tu Kevin Suwardinata Parajaya, perwakilan dari kelompok 4. Nah, soalnya yaitu apa alasan yang melatar belakangi berdirinya Serikat Pekerja. Jadi jawabannya adalah latar terbentuknya Serikat Pekerja dikarenakan Serikat Pekerja yang merupakan salah satu sarana dari hubungan industrial adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para pekerja dan bertujuan untuk membela dan melindungi hak dan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Hal tersebut tentu akan membuat kehidupan para buruh lebih terjamin dan kemungkinan kecil terjadinya ketidakadilan pada kaum buruh di Indonesia, dan nasib para buruh akan lebih baik. Serikat pekerja dapat menjadi wadah para karyawan untuk bertukar pikiran satu sama lain, yang membantu karyawan menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga serikat pekerja dapat menyalurkan aspirasi secara demokratis dan para pekerja dapat menyampaikan kritik, saran, dan harapan tanpa takut dimarahi oleh pemimpinnya. Ada pula latar belakang dari para pekerja untuk dapat bergabung dalam serikat pekerja adalah untuk mencapai tujuan umum mereka yang terkait dengan upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Melalui serikat pekerja, para pekerja dapat melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan mereka. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan Ibu Tu Kevin Suwardinata Prajaya, nomor absen 14, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan yang kedua, yaitu pada masa sekarang banyak pekerja yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari atasannya. Jadi, menurut kalian, apakah fungsi dari serikat pekerja sudah berjalan dengan benar sesuai dengan fungsi yang telah dijabarkan dalam video yang kalian sampaikan? Berikan alasannya. Jadi, jawabannya adalah menurut kami fungsi dari serikat pekerja belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dikarenakan masih banyak kasus tentang kekerasan yang terjadi pada buruh. Contohnya, penyekapan 36 buruh di Tangerang menambah panjang catatan kekerasan, penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan terhadap buruh. Dan menurut kami, semakin tinggi kenaikan tingkat upah setiap tahunnya, tingkat kesejahteraan pekerja tentunya akan lebih baik. Namun, beberapa kelompok buruh di berbagai sektor industri masih mendapatkan gaji di bawah standar atau terkadang tak dibayar. Tunjangan dan asuransi tidak ada atau bahkan mereka mendapat kekerasan fisik dan verbal.
Selain kekerasan, ada juga namanya perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan perusahaan dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Tetapi biasanya perselisihan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, atau dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu selama masa pandemi ini banyak pekerja-pekerja yang dipecat dari pekerjaannya. Menurut kalian, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas krisis ekonomi pekerja di Indonesia seperti pada saat ini? Jawabannya adalah, sejak awal pandemi hingga saat ini banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga berdampak pada peningkatan angka dan kelemahannya perekonomian keluarga. Menurut kami, solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas krisis ekonomi pekerja di Indonesia seperti pada saat ini yaitu, yang pertama, mencari penghasilan tambahan dengan membangun usaha sendiri atau membuka usaha kecil dan membuat produk sendiri seperti bisnis makanan dan lain sebagainya, agar bisa menambah penghasilan walaupun tidak banyak, tetapi setidaknya bisa dipakai untuk makan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi utang dan bayarlah utang yang memiliki tingkat bunga paling tinggi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Yang keempat, menjaga kesehatan agar tidak stres. Yang kelima, menjaga keamanan rumah dan keluarga agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, menyimpan stok makanan dan menghemat. Krisis ekonomi umumnya terjadi karena adanya kelangkaan bahan pokok makanan. Kalaupun ada, harganya akan sangat mahal. Maka simpanlah stok makanan dan menghemat keuangan. Kemudian, yang ketujuh atau yang terakhir adalah prioritaskan kebutuhan dan pengeluaran dan memprioritaskan tagihan mana yang harus dibayarkan. Dengan begitu, kita dapat memulai mencari pengeluaran untuk mengurangi atau dengan memotong anggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.